Lo pernah ngerasa duit di rekening cepet banget menguap? Atau udah nabung tapi tetap aja nggak kaya-kaya? Siapa nih yang punya problem yang sama? Gaji numpang lewat, utang numpuk, atau nggak bisa nabung buat masa depan? Gue bakalan bahas nih 8 prinsip mengelola uang ala orang Jerman biar nggak bokek terus. Orang Jerman tuh punya rahasia biar bisa hidup nyaman, bebas hutang, hingga akhirnya jadi kaya. Mereka terkenal super disiplin dalam mengelola uang, dan ada prinsip-prinsip keuangan yang bikin mereka sukses secara finansial. Penasaran apa aja prinsipnya? Well, kita bakalan bahas tuntas di video ini. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang lo hadapi saat ini. Let's get started. 8 prinsip keuangan ala orang Jerman yang bisa bantu lo meningkatkan kondisi finansial. Yang pertama, investasi di Mietshause. Lo tau nggak kenapa banyak orang Jerman kaya dan finansialnya stabil? Well, salah satu rahasianya adalah mereka banyak investasi di Mietshause, alias rumah sewa bertingkat yang isinya banyak unit apartemen buat disewain. Jadi gini, konsepnya tuh mereka beli satu unit atau beberapa unit apartemen terus disewain ke orang-orang. Duit sewa dari penyewa itu dipakai buat nutupin cicilan properti, bayar pajak, dan sisanya jadi profit pasif yang ngalir terus tiap bulan. Ini semacam mesin duit otomatis gitu loh, yang bikin mereka bisa duduk santai tapi tetap dapet cuan. Mayoritas orang di Jerman lebih milih nyewa rumah daripada beli sendiri. Nggak heran kan kalau permintaan sewa tempat tinggal selalu tinggi. Jadi coba bayangin deh, kalau lo punya satu atau beberapa apartemen, ya setiap bulan lo dapet income dari penyewa tanpa perlu kerja keras lagi. Plus harga properti bisa jadi naik dalam 10 atau 20 tahun. Lo bukan cuma dapat duit dari sewa, tapi juga dari kenaikan nilai properti. Wah, double cuan kan bro? Nah, caranya tuh orang Jerman beli Mietshause pakai sistem kredit properti jangka panjang. Mereka cukup keluarin uang muka sekitar 20-30% dari harga properti. Sisanya dibiayain sama bank. Tapi karena uang sewanya cukup buat nutup cicilan, pada dasarnya mereka kayak beli properti pakai duit orang lain, yaitu bank dan penyewa. Setelah cicilan lunas, rumah itu 100% jadi aset mereka yang tiap bulan tetap ngasih pemasukan. Ini yang bikin orang Jerman bisa kaya tanpa harus kerja rodi seumur hidup. Contohnya gini, misalnya orang Jerman beli apartemen seharga 200.000 euro atau sekitar 3,5 miliar rupiah. Kita pakai kurs euro aja ya. Terus bayar DP 20% yaitu sebesar 40.000 euro. Nah, sisanya dicicil. Anggaplah ada yang nyewa dan dapat uang dari penyewa misalnya let's say 1.000 euro per bulan. Sedangkan cicilan ke bank cuman 800 euro. Berarti tiap bulan pemilik apartemen udah untung bersih tuh, yaitu sebesar 200 euro. Nah, setelah 20 tahun, cicilan lunas dan ia punya properti yang mungkin harganya udah naik jadi 400.000 euro. Gimana nggak cepet tajir tuh kalau strateginya gini terus? Jadi intinya, orang Jerman tuh pinter banget ngejalanin strategi ini karena mereka ngerti the power of leverage, alias pakai duit orang buat ngehasilin duit lebih gede. Mereka nggak ngandelin gaji doang, tapi muterin duit di aset yang bisa ngasih penghasilan pasif. Keren banget ya bro. Yang kedua, udah nyiapin tabungan rente sejak muda. Pernah kepikiran nggak kenapa orang Jerman yang udah tua hidupnya santai dan happy? Well, rahasianya adalah karena mereka udah nyiapin tabungan rente alias dana pensiun sejak muda. Jadi mereka nggak worry soal duit di masa tua. Orang Jerman tuh punya mindset keren soal duit, terutama soal pensiun. Mereka nggak nunggu sampai tua buat mikirin masa depan, tapi udah nyiapin tabungan rente sejak muda. Mereka sadar kalau makin awal mulai nabung, makin gede nanti hasilnya. Karena ada yang namanya bunga majemuk, alias duit lo berkembang bukan cuma dari tabungan lo sendiri, tapi juga dari keuntungan investasi yang muter terus. Makanya banyak anak muda Jerman yang udah mulai nyisihin sebagian gaji buat program pensiun pribadi, selain dari sistem pensiun negara yang wajib. Misalnya gini, anak muda Jerman usia 25 tahun mulai nabung 100 euro per bulan buat pensiun. Dengan return investasi sekitar let's say 5-7% per tahun, uang itu bisa jadi ratusan ribu euro pas mereka pensiun nanti. Tapi coba bayangin deh, kalau mereka baru mulai nabung di usia 40 tahun, ya hasilnya jauh lebih kecil, bahkan bisa cuman separuhnya. Itu sebabnya orang Jerman lebih milih nabung dikit tapi rutin dari muda, daripada nabung gede tapi telat.
Soalnya yang penting bukan seberapa besar lo nabung, tapi seberapa lama duit itu bertumbuh. Selain itu, di Jerman ada banyak program subsidi dari pemerintah buat yang rajin nabung pensiun. Misalnya, kalau ikut Rente, mereka bisa dapat tambahan dari pemerintah yang masuk ke akun pensiun. Jadi mereka nabung sendiri, tapi ada bonus gratisan dari negara. Keren banget ya sistemnya. Kita bisa belajar tips ngelola uang ala orang Jerman ini. Caranya gimana? Mulai dengan nyisihin sebagian gaji buat investasi jangka panjang mulai sekarang, walaupun kecil. Jangan nunggu kaya dulu baru nabung, tapi nabung dulu biar jadi kaya. Setuju nggak bro? Yang ketiga, Pfandflaschen, yaitu uang dari botol. Lu pernah kepikiran nggak sih kalau botol plastik bekas bisa jadi duit? Nah, di Jerman, orang bisa dapat duit cuman dari balikin botol kosong. Ini namanya Pfandflaschen. Sistem di mana setiap kali beli minuman dalam botol plastik, kaleng, atau kaca, kita bayar deposit kecil, biasanya 0,25 euro per botol. Tapi kalau balikin botolnya ke mesin daur ulang di supermarket, kita dapat duit itu balik. Jadi intinya, kita minum, terus botolnya jadi cuan. Kenapa ini bisa bikin hemat banget? Ya, karena mereka nggak pernah buang botol sembarangan. Semua botol dikumpulin, terus pas udah banyak, mereka balikin ke mesin Pfand. Lumayan banget loh. Kalau misalnya nih, minum 10 botol dalam seminggu, itu udah dapet 2,5 euro, cuman dari balikin botol doang. Kalau dikumpulin setahun, bisa ratusan euro. Makanya banyak mahasiswa atau orang yang pengen hemat, rajin banget ngumpulin botol bekas buat ditukarin duit. Ini bukan cuma soal duit, tapi soal mindset. Orang Jerman sejak kecil udah diajarin bahwa nggak ada yang namanya uang receh sepele. Duit kecil tetap aja duit. Dan kalau rajin manfaatin semua peluang, kita bisa ngumpulin kekayaan tanpa sadar. Ditambah lagi, ini juga ngajarin mereka buat peduli lingkungan. Karena sistem Pfand bikin orang jadi rajin daur ulang botol dan ngurangin sampah plastik. Jadi kalau pengen mulai ngatur keuangan kayak orang Jerman, jangan pernah remehin duit kecil. Kita harus mulai biasain ngumpulin dan manfaatin peluang sekecil apapun buat dapetin cuan tambahan. Nggak harus dari botol bekas, tapi prinsipnya sama aja. Jangan biarin duit kebuang sia-sia, dan selalu cari cara biar setiap pengeluaran bisa balik lagi jadi pemasukan. Yang keempat, prinsip Schwarze Null biar nggak ngutang. Orang Jerman jarang banget punya hutang. Rahasianya adalah di prinsip Schwarze Null alias nol hitam. Intinya simple, nggak boleh lebih besar pasak daripada tiang, alias pengeluaran nggak boleh lebih gede dari pemasukan. Kalau duitnya nggak cukup buat beli sesuatu, ya mereka lebih memilih nabung dulu daripada ngutang. Prinsip ini bukan cuma dipakai sama individu, tapi juga pemerintah Jerman buat ngatur keuangan negara biar nggak jeblos ke hutang. Yap, orang Jerman nggak kebiasaan ngutang buat hal-hal konsumtif. Mereka nggak bakal beli HP baru cuman karena model lama udah kelihatan jadul. Orang Jerman tuh mikirnya kalau harus ngutang buat beli sesuatu, berarti mereka sebenarnya belum mampu. Jadi solusinya apa? Ya nabung dulu sampai benar-benar bisa beli tanpa nyusahin keuangan. Ini yang bikin mereka selalu punya cadangan duit buat keadaan darurat dan gak gampang kena stres finansial. Kunci menerapkan sistem ini adalah disiplin dalam hidup sederhana. Orang Jerman tuh lebih mikirin fungsi daripada gengsi. Mereka gak kepancing buat beli barang branded kalau ada yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Mereka tuh lebih memilih pakai barang sampai benar-benar rusak daripada gonta-ganti cuman buat gaya. Ini yang bikin mereka bisa nabung lebih banyak dan punya dana buat investasi yang bikin duit mereka makin berkembang. Jadi kalau lo pengen kaya ala orang Jerman, berhenti hidup foya-foya pakai hutang. Jangan beli sesuatu kalau belum bisa bayar cash. Gimana bro? Apa lo pernah nerapin prinsip Schwarze Null? Kalau pernah, please komen ya. Yang kelima, Nebenjob, kerja sampingan itu normal, bukan karena miskin. Di Jerman, kerja sampingan alias Nebenjob itu hal yang biasa banget. Bukan karena miskin ya, tapi karena mereka ngerti kalau punya lebih dari satu sumber penghasilan itu kunci buat cepet kaya. Jadi gini, orang Jerman nggak cuma ngandelin gaji utama, tapi juga cari tambahan dari kerja lain yang bisa ngasih duit lebih. Ini mindset yang bikin mereka lebih stabil secara finansial dan nggak gampang kepepet kalau ada pengeluaran mendadak. Orang Jerman tuh pragmatis banget. Mereka tahu kalau cuman ngandelin satu sumber duit, apalagi kalau kena PHK atau bisnis lagi seret, bisa langsung kelimpungan. Makanya banyak yang nyari Nebenjob buat jaga-jaga. Ada yang jadi driver, jualan online,
kerja di restoran, atau bahkan ngajar les. Mereka nggak malu, karena buat mereka, kerja lebih banyak itu bukan tanda kesusahan, tapi strategi buat punya lebih banyak pilihan finansial di masa depan. Coba bayangin deh, misalnya ada 2 orang nih ya, si A dan si B. Si A cuma punya gaji tetap dan pas-pasan, sedangkan si B punya gaji tetap plus penghasilan lain dari nibem job. Kalau tiba-tiba nih ya, si A butuh duit buat bayar sesuatu yang mendadak, dia bakal panik dan mungkin kepikiran buat ngutang. Sementara itu, kalau si B tiba-tiba butuh duit mendesak, dia bakalan lebih chill dan santuy. Karena ya si B punya pemasukan tambahan dari kerja sampingan, jadi punya duit lebih selain dari gaji tetap. Intinya, kalau mau niru cara kaya ala orang Jerman, jangan puas sama satu sumber penghasilan doang. Manfaatin waktu luang buat nibem job yang sesuai skill. Bisa freelance, jualan online, jadi tutor, atau apapun yang bisa nambah pemasukan. Gimana bro, ada niat nyari sumber income lain nggak? Yang keenam, prinsip Eigenheimstadtmiete agar punya rumah. Di Jerman ada prinsip finansial yang namanya Eigenheimstadtmiete, yang artinya kurang lebih kayak gini, mending punya rumah sendiri daripada bayar sewa terus-terusan. Orang Jerman tuh ngerti banget kalau nyewa itu kayak buang-buang duit tiap bulan buat bayar rumah orang lain. Sementara kalau punya rumah sendiri, tiap cicilan yang lo bayar tuh sebenarnya investasi buat diri sendiri. Makanya banyak orang Jerman yang lebih memilih beli rumah lebih awal biar nggak boncos terus tiap bulan bayar sewa. Mereka punya mindset bahwa punya rumah itu kunci buat bebas finansial. Soalnya kalau lo udah lunas cicilan rumah, biaya hidup lo bakal turun drastis. Lo nggak perlu lagi kepikiran bayar kontrakan atau takut harga sewa naik tiap tahun. Jadi nggak heran kalau banyak orang Jerman yang rela hidup hemat banget di awal demi bisa beli rumah secepatnya. Misalnya gini, lo sewa apartemen let's say 10 juta per bulan selama 10 tahun. Nah, itu berarti lo udah keluarin 1,2 miliar buat sesuatu yang nggak bakal jadi milik lo. Tapi kalau lo ambil KPR dan nyicil rumah dengan nominal yang sama, dalam 10 atau 15 tahun, pokoknya sampai cicilan lo lunas, nah rumah itu bakal jadi milik lo sendiri. Setelah cicilan kelar, lo tinggal di situ gratis atau bahkan bisa sewain ke orang lain buat dapet penghasilan pasif. Jadi beli rumah itu bukan sekedar punya tempat tinggal, tapi juga strategi buat naik level finansial. Orang Jerman juga ngerti kalau beli rumah tuh bukan sekedar gengsi atau buat gaya-gayaan, tapi beneran investasi jangka panjang. Makanya mereka pinter milih properti yang harganya bakal naik terus. Mereka nggak asal beli rumah di tempat yang keren doang, tapi juga mikirin lokasi yang strategis, nilai jualnya, dan biaya pajak serta perawatannya. Bahkan ada yang sengaja beli rumah, cicil lunas, terus jual lagi dengan harga lebih tinggi buat dapat untung. Yang ketujuh, pakai Haushaltsbuch, buku keuangan pribadi. Lo pernah nggak sih ngerasa duit cepet banget habis, padahal nggak banyak belanja? Nah, orang Jerman punya trik jitu buat atur keuangan biar nggak jebol. Namanya Haushaltsbuch, alias buku catatan keuangan pribadi. Nah, kayak gimana tuh? Jadi intinya gini, mereka nyatet setiap pemasukan dan pengeluaran secara detail. Ini bukan cuma sekedar bikin daftar doang, tapi mereka pakai buat nge-track kemana aja duit mereka pergi, biar bisa irit di tempat yang nggak penting dan alokasiin duitnya ke hal yang bikin kaya. Gimana caranya hal ini bikin mereka kaya? Simple bro, dengan catatan yang jelas mereka jadi sadar kebiasaan boros mereka. Misalnya nih, tiap bulan mereka ngabisin let's say 200 euro buat kopi di luar atau langganan yang sebenarnya nggak kepake. Nah, dengan Haushaltsbuch, mereka bisa lihat angka-angka itu dan langsung sadar, anjir, segini banyak gue keluarin buat hal nggak penting. Nah, dari situ mereka bisa potong pengeluaran yang nggak guna dan alokasiin duitnya buat investasi atau tabungan. Pelan-pelan duit mereka tumbuh dan mereka bisa cepet bebas finansial. Misalnya gini, lo biasa keluarin 500.000 buat jajan dan ngopi tiap bulan. Nah, setelah pakai buku catatan keuangan, lo bakalan sadar dan setengahnya bisa dikurangin tanpa ngurangin kualitas hidup. Duit yang tadinya buat jajan itu lo alihin buat investasi, kayak beli saham atau emas. Dalam setahun, duit yang lo simpen bisa jadi modal buat hal yang gede. Orang Jerman tuh gini bro, mereka nggak asal hidup foya-foya tanpa mikir jangka panjang. Mereka lebih milih atur duit dengan rapi biar di masa depan nggak ribet. Yang bikin metode ini makin ampuh adalah konsistensi.
Orang Jerman udah biasa nyatet keuangan dari kecil. Jadi pas udah dewasa, mereka otomatis paham gimana ngelola duit dengan baik. Setiap keputusan finansial diambil berdasarkan data nyata dari buku keuangan mereka. Mereka tuh paham bener bahwa yang bikin kaya bukan seberapa besar gaji lo, tapi seberapa pinter lo ngatur pengeluaran. Setuju nggak bro? Yang kedelapan, pakai sistem Dauer of Trag, sistem transfer otomatis. Ini tips yang terakhir ya. Orang Jerman tuh punya trik simple tapi jenius buat ngelola duit mereka biar nggak boros dan selalu tertata rapi. Namanya Dauer of Trag alias sistem transfer otomatis. Gimana maksudnya tuh? Well, jadi gini. Mereka tuh ngatur duitnya biar langsung kepotong ke berbagai kebutuhan tanpa harus ribet mikirin tiap bulan. Ini semacam auto debit gitu loh. Tapi lebih cerdas karena mereka gunain buat segala hal penting kayak nabung, investasi, bayar cicilan, dan bayar tagihan. Jadi nggak ada tuh yang namanya telat bayar cicilan atau drama kena denda karena telat bayar tagihan. Kenapa Dauer of Trag ini bisa jadi pilihan bagus buat ngelola uang? Ya karena sistem ini bikin mereka nggak pernah kelewatan membayar kewajiban, dan yang paling penting, bikin mereka konsisten nabung dan investasi tanpa perlu mikir-mikir dulu. Duit buat tabungan dan investasi udah langsung kepotong duluan pas gajian. Jadi nggak bakalan ada tuh drama, nabungnya nanti aja deh, habis bulan ini banyak pengeluaran. Nah, mereka nggak ngasih kesempatan diri sendiri buat boros, karena duitnya udah teralokasi otomatis ke hal-hal yang sudah ditentuin sebelumnya. Misalnya gini, punya gaji let's say sekitar 20 juta per bulan. Nah, orang Jerman bakal langsung set Dauer of Trag buat mindahin 5 juta ke rekening tabungan atau investasi, 5 juta lagi buat bayar cicilan rumah, 3 juta buat asuransi dan dana pensiun, nah sisanya buat keperluan sehari-hari. Jadi sebelum sempat kepikiran beli barang nggak penting atau jajan nggak jelas, uang gaji udah diselamatin duluan buat hal-hal yang penting. Disiplin kayak gini tuh yang bikin mereka kaya dalam jangka panjang. Kalau lo pengen ngatur keuangan ala orang Jerman, mulai sekarang pakai sistem ini deh. Bikin rekening terpisah buat tabungan, investasi, dan keperluan lain. Terus atur biar tiap bulan duitnya langsung kepotong otomatis. Makin disiplin lo jalanin ini, makin cepet lo bebas finansial. Well, itulah 8 prinsip keuangan orang Jerman yang bisa kita pelajari. Apakah lo punya pengetahuan tambahan tentang budaya orang Jerman dalam mengelola uang? Kalau ada, share ya. Lo punya pendapat lain soal prinsip keuangan orang Jerman? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silahkan komen. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys on the next video.